Pernah ada satu malam ketika saya duduk sendirian di meja makan. Di depan saya ada sepiring nasi, sedikit sayur, telur, dan segelas air putih. Semuanya terlihat biasa. Tidak ada yang istimewa. Bahkan mungkin selama bertahun-tahun saya menganggap semua itu akan selalu tersedia kapan saja saya membutuhkannya. Namun malam itu saya membaca berbagai laporan tentang perubahan iklim, penurunan produksi pertanian, konflik geopolitik, pertumbuhan populasi dunia, serta gangguan rantai pasok global yang semakin sering terjadi. Semakin lama saya membaca, semakin saya menyadari satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara serius oleh banyak orang. Makanan yang kita anggap biasa hari ini belum tentu akan tetap mudah didapatkan beberapa tahun ke depan. Kita hidup di zaman yang aneh. Teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan semakin canggih. Komunikasi semakin mudah. Transportasi semakin modern. Tetapi di saat yang sama, dunia justru menghadapi ancaman yang sangat mendasar, yaitu ancaman terhadap ketersediaan pangan. Banyak orang membayangkan krisis pangan sebagai peristiwa besar yang datang secara tiba-tiba. Padahal sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan seringkali muncul secara perlahan. Awalnya hanya berupa kenaikan harga. Kemudian pasokan mulai berkurang. Setelah itu muncul pembatasan distribusi. Dan ketika masyarakat mulai menyadarinya, masalah tersebut sudah berkembang jauh lebih besar. Saya tidak membuat video ini untuk menakut-nakuti siapapun. Saya juga tidak sedang meramalkan masa depan secara pasti. Tetapi saya percaya bahwa memahami risiko jauh lebih baik daripada mengabaikannya. Kesadaran adalah bentuk perlindungan yang paling murah. Sebab ketika banyak orang mulai panik, biasanya sudah terlambat untuk mempersiapkan diri. Jika tren perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi global, dan gangguan produksi pangan terus berlanjut, maka ada beberapa bahan pokok yang berpotensi mengalami kelangkaan atau setidaknya kenaikan harga yang sangat signifikan menjelang tahun 2027. Dan inilah 9 bahan pokok yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian serius. Yang pertama adalah beras. Bagi masyarakat Indonesia, beras bukan sekadar makanan. Beras adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Beras hadir di meja makan pagi, siang, dan malam. Banyak orang merasa belum makan jika belum menyentuh nasi. Justru karena itulah beras menjadi komoditas yang sangat penting sekaligus sangat rentan. Produksi beras sangat bergantung pada cuaca. Ketika hujan terlalu sedikit, sawah mengalami kekeringan. Ketika hujan terlalu banyak, banjir merusak tanaman. Ketika suhu meningkat terlalu tinggi, kualitas panen dapat menurun. Yang kedelapan adalah jagung. Banyak orang mengenal jagung sebagai makanan yang bisa direbus, dibakar, atau diolah menjadi berbagai camilan. Namun peran jagung dalam sistem pangan modern jauh lebih besar daripada itu. Jagung adalah salah satu komoditas paling strategis di dunia karena menjadi fondasi utama bagi industri peternakan. Ayam membutuhkan jagung. Telur bergantung pada jagung. Sebagian besar produksi daging juga bergantung pada jagung sebagai bahan pakan. Bahkan berbagai industri makanan menggunakan jagung sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk olahan. Artinya, ketika produksi jagung mengalami gangguan, dampaknya tidak berhenti pada satu sektor. Dampaknya dapat menyebar ke berbagai sektor sekaligus. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar bagi produksi jagung. Kekeringan ekstrim dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Banjir dapat merusak lahan pertanian dalam waktu singkat. Cuaca yang semakin sulit diprediksi membuat petani menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Selain itu, jagung juga menghadapi persaingan dari sektor energi. Di beberapa negara, jagung digunakan untuk memproduksi biofuel. Ketika kebutuhan energi meningkat, sebagian hasil panen dapat dialihkan untuk kebutuhan energi daripada kebutuhan pangan. Inilah yang membuat jagung menjadi komoditas yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika pasokan jagung menurun, harga pakan ternak naik. Ketika harga pakan naik, biaya peternakan meningkat. Ketika biaya peternakan meningkat, harga telur dan daging ikut naik. Satu komoditas dapat memengaruhi begitu banyak bagian dari sistem pangan. Dan seringkali masyarakat baru menyadarinya ketika harga berbagai kebutuhan pokok mulai bergerak naik secara bersamaan. Yang kesembilan adalah air bersih. Mungkin sebagian orang merasa aneh melihat air berada dalam daftar ini. Namun semakin saya mempelajari masalah pangan global, semakin saya menyadari bahwa air mungkin merupakan sumber daya paling penting di antara semuanya. Tanpa air tidak ada sawah. Tanpa air tidak ada kebun.
Tanpa air tidak ada peternakan. Tanpa air tidak ada produksi pangan. Seluruh sistem pangan berdiri di atas fondasi yang bernama air. Masalahnya, tekanan terhadap sumber daya air semakin meningkat. Perubahan iklim menyebabkan pola hujan berubah. Beberapa wilayah mengalami kekeringan yang lebih panjang. Beberapa wilayah lainnya menghadapi banjir yang lebih sering dan lebih ekstrim. Di banyak negara, cadangan air tanah terus berkurang akibat penggunaan yang berlebihan. Sungai-sungai mengalami penurunan debit. Waduk menghadapi tekanan yang semakin besar. Sementara itu kebutuhan manusia terus meningkat setiap tahun. Saya sering mengibaratkan air sebagai darah yang mengalir dalam tubuh sistem pangan dunia. Selama alirannya lancar, seluruh sistem dapat bekerja dengan baik. Tetapi ketika alirannya terganggu, seluruh bagian tubuh mulai merasakan dampaknya. Mulai dari hasil panen bahan baku, kondisi cuaca, permintaan global, kebijakan ekspor, hingga biaya distribusi. Jika salah satu faktor tersebut terganggu, pasokan bisa langsung terpengaruh. Yang menarik adalah efek domino yang ditimbulkan. Ketika harga minyak goreng naik, biaya produksi makanan juga meningkat. Pedagang gorengan harus menaikkan harga jual. Restoran menghadapi biaya operasional yang lebih besar. Rumah tangga harus mengeluarkan pengeluaran tambahan. Satu komoditas dapat memengaruhi begitu banyak aspek kehidupan. Karena itu minyak goreng menjadi salah satu bahan pokok yang patut diperhatikan jika dunia menghadapi tekanan pangan yang lebih berat menjelang tahun 2027. Yang keempat adalah gula. Banyak orang mungkin tidak menyadari betapa seringnya mereka mengonsumsi gula setiap hari. Bukan hanya melalui teh atau kopi. Gula juga hadir dalam roti, biskuit, minuman kemasan, saus, makanan ringan, dan berbagai produk yang kita konsumsi tanpa banyak berpikir. Karena begitu mudah ditemukan, banyak orang menganggap gula akan selalu tersedia. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Produksi gula sangat bergantung pada hasil panen tebu. Tanaman tebu membutuhkan air yang cukup, cuaca yang stabil, dan lahan yang luas. Ketika kekeringan melanda, produksi dapat turun. Ketika banjir merendam lahan pertanian, hasil panen bisa rusak. Ketika biaya pupuk dan energi meningkat, biaya produksi ikut naik. Saya sering melihat gula seperti roda kecil dalam mesin yang sangat besar. Ukurannya mungkin terlihat kecil, tetapi ketika roda itu terganggu, banyak bagian lain ikut terkena dampaknya. Industri makanan dan minuman membutuhkan gula dalam jumlah besar. Ketika pasokan menurun, bukan hanya harga gula yang naik. Harga berbagai produk olahan juga ikut terdorong naik. Di tengah pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat, kebutuhan gula global juga terus bertambah. Sementara itu, tantangan produksi semakin kompleks. Inilah alasan mengapa gula menjadi salah satu bahan pokok yang perlu diperhatikan jika dunia menghadapi tekanan pangan yang lebih besar menjelang tahun 2027. Yang kelima adalah telur. Jika ada satu bahan makanan yang menjadi penyelamat banyak keluarga saat kondisi ekonomi sulit, mungkin jawabannya adalah telur. Harganya relatif terjangkau, mudah diolah, bergizi, dan dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis makanan. Namun di balik kesederhanaannya, telur bergantung pada sistem produksi yang cukup rumit. Ayam petelur membutuhkan pakan setiap hari. Pakan membutuhkan bahan baku seperti jagung dan kedelai. Jagung dan kedelai bergantung pada hasil pertanian. Hasil pertanian bergantung pada cuaca dan kondisi lingkungan. Lihatlah bagaimana semuanya saling terhubung. Ketika harga pakan meningkat, biaya produksi telur ikut naik. Ketika biaya produksi terlalu tinggi, sebagian peternak terpaksa mengurangi populasi ternak mereka. Ketika produksi berkurang, pasokan telur ikut menurun. Dan ketika pasokan menurun sementara permintaan tetap tinggi, harga akan bergerak naik. Banyak orang hanya melihat telur sebagai barang yang tersedia di rak pasar setiap hari. Padahal di belakang satu butir telur terdapat rantai panjang yang melibatkan petani jagung, produsen pakan, peternak, distributor, hingga pedagang. Jika salah satu bagian dari rantai tersebut mengalami gangguan, seluruh sistem bisa ikut terguncang. Yang keenam adalah daging ayam. Selama beberapa dekade terakhir, daging ayam menjadi sumber protein utama bagi jutaan keluarga. Dibandingkan daging sapi, ayam lebih terjangkau. Dibandingkan banyak sumber protein lainnya, ayam lebih mudah ditemukan. Namun kemudahan itu tidak berarti bebas dari risiko. Produksi ayam sangat bergantung pada ketersediaan pakan, energi, transportasi, dan kesehatan ternak.
Ketika harga jagung naik, biaya pakan meningkat. Ketika harga bahan bakar naik, biaya distribusi bertambah. Ketika penyakit unggas menyebar, populasi ayam dapat berkurang dalam jumlah besar. Saya sering membayangkan sistem pangan seperti sebuah jembatan panjang yang menghubungkan petani dengan meja makan masyarakat. Selama semua bagian jembatan kuat, perjalanan berlangsung lancar. Tetapi jika beberapa bagian mulai retak secara bersamaan, seluruh jembatan dapat kehilangan kekuatannya. Hal yang sama berlaku pada industri ayam. Gangguan kecil mungkin masih bisa diatasi. Tetapi jika perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, dan gangguan pasokan terjadi secara bersamaan, dampaknya dapat terasa langsung di pasar. Dan ketika harga ayam naik, jutaan keluarga yang selama ini mengandalkan ayam sebagai sumber protein utama akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Yang ketujuh adalah kedelai. Banyak orang tidak terlalu memikirkan kedelai ketika membahas pangan. Padahal tanpa kedelai, tahu dan tempe yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak akan tersedia dalam jumlah yang cukup. Tempe dan tahu bukan hanya makanan sederhana. Keduanya merupakan sumber protein yang membantu jutaan keluarga memenuhi kebutuhan gizi dengan biaya yang terjangkau. Masalahnya, sebagian besar kebutuhan kedelai masih bergantung pada pasokan global. Beberapa dekade lalu, pola musim relatif lebih mudah diprediksi. Namun saat ini banyak petani mengeluhkan perubahan cuaca yang semakin sulit ditebak. Musim hujan datang terlambat. Kemarau berlangsung lebih panjang. Curah hujan berubah secara ekstrim. Masalah lain adalah berkurangnya lahan pertanian. Setiap tahun semakin banyak sawah yang berubah fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur. Di satu sisi jumlah penduduk terus bertambah. Di sisi lain lahan untuk menghasilkan pangan justru berkurang. Bayangkan sebuah kapal yang membawa semakin banyak penumpang tetapi kapasitas ruang penyimpanannya terus mengecil. Cepat atau lambat akan muncul tekanan. Jika produksi beras terganggu secara bersamaan di beberapa negara penghasil utama, harga dapat melonjak dengan sangat cepat. Dan ketika negara-negara mulai mengutamakan kebutuhan dalam negeri mereka sendiri, pasokan global akan semakin ketat. Karena itulah beras menempati posisi pertama dalam daftar ini. Yang kedua adalah gandum. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa gandum tidak terlalu penting bagi Indonesia karena masyarakat lebih banyak mengonsumsi nasi. Namun kenyataannya gandum sudah menjadi bagian besar dari pola konsumsi modern. Roti yang kita makan saat sarapan. Mie instan yang menjadi makanan favorit jutaan orang. Biskuit, kue, makanan ringan, hingga berbagai produk makanan olahan. Semuanya sangat bergantung pada gandum. Masalahnya, Indonesia masih mengandalkan impor gandum dalam jumlah besar. Artinya, ketika terjadi gangguan pada negara penghasil utama, dampaknya bisa langsung terasa di dalam negeri. Kekeringan di wilayah pertanian besar dunia dapat menurunkan produksi secara signifikan. Konflik geopolitik dapat menghambat ekspor. Gangguan pelabuhan dapat memperlambat distribusi. Kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya transportasi. Semua faktor tersebut seperti potongan puzzle yang saling terhubung. Seringkali masyarakat hanya melihat harga roti atau mie yang naik. Padahal di balik kenaikan harga tersebut terdapat rantai masalah yang sangat panjang dan kompleks. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa gandum telah menjadi salah satu komoditas pangan paling strategis di dunia. Ketika pasokan global menurun, negara-negara akan berlomba mengamankan kebutuhan mereka masing-masing. Dalam kondisi seperti itu, negara pengimpor berada pada posisi yang lebih rentan. Yang ketiga adalah minyak goreng. Saya masih ingat ketika masyarakat pernah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Banyak toko membatasi pembelian. Antrean panjang muncul di berbagai tempat. Harga berubah dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat sederhana ternyata bisa menjadi sangat langka. Minyak goreng memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Dari dapur rumah tangga hingga usaha kuliner kecil, semuanya bergantung pada ketersediaan minyak goreng. Produksi minyak goreng dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena itulah ketika membahas krisis pangan, saya tidak hanya memikirkan beras, gula, telur, atau daging. Saya juga memikirkan air yang memungkinkan semua itu ada di meja makan kita. Setelah membahas 9 bahan pokok tersebut, pertanyaan yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus panik? Apakah kita harus memborong makanan? Apakah kita harus hidup dalam ketakutan terhadap masa depan? Menurut saya jawabannya adalah tidak.
Kepanikan hampir tidak pernah menghasilkan keputusan yang baik. Kepanikan membuat orang bertindak tanpa berpikir. Kepanikan membuat masalah menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran. Kesadaran bahwa pangan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kesadaran bahwa makanan yang ada di meja kita setiap hari merupakan hasil kerja keras jutaan orang yang mungkin tidak pernah kita lihat. Kesadaran bahwa dunia sedang berubah dan perubahan tersebut dapat memengaruhi kehidupan kita lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Langkah pertama adalah mengurangi pemborosan makanan. Banyak keluarga membuang makanan setiap hari tanpa menyadari nilainya. Sedikit nasi yang tersisa. Sayur yang terlupakan di kulkas. Buah yang membusuk karena tidak segera dikonsumsi. Ketika jutaan orang melakukan hal yang sama, jumlah makanan yang terbuang menjadi sangat besar. Ironisnya, di saat sebagian orang membuang makanan, sebagian lainnya justru kesulitan mendapatkannya. Langkah kedua adalah mulai mengenal sumber pangan alternatif. Ketahanan bukan berarti bergantung pada satu jenis makanan. Ketahanan berarti memiliki pilihan ketika kondisi berubah. Jika suatu hari harga beras naik tajam, masih ada singkong, ubi, jagung, atau sumber karbohidrat lainnya. Jika harga satu sumber protein meningkat, masih ada alternatif lain yang dapat dipilih. Kemampuan beradaptasi seringkali menjadi pembeda antara mereka yang mampu bertahan dan mereka yang kesulitan menghadapi perubahan. Langkah ketiga adalah mendukung petani dan produsen lokal. Setiap kali kita membeli hasil produksi lokal, sebenarnya kita ikut memperkuat sistem pangan di sekitar kita. Semakin kuat produksi lokal, semakin kecil ketergantungan terhadap pasokan dari luar yang bisa terganggu kapan saja. Pada akhirnya, ketika saya memikirkan kemungkinan krisis pangan tahun 2027, saya tidak melihatnya sebagai ramalan tentang bencana. Saya melihatnya sebagai peringatan agar kita lebih menghargai sesuatu yang selama ini terasa biasa. Karena seringkali manusia baru menyadari nilai suatu hal ketika jumlahnya mulai berkurang. Kita baru menghargai air ketika sumur mulai mengering. Kita baru menghargai pangan ketika harga mulai melonjak. Kita baru menghargai kestabilan ketika gangguan mulai muncul. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil hari ini. Bahwa kemakmuran tidak selalu diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki. Kemakmuran juga diukur dari kemampuan sebuah keluarga untuk tetap menyediakan makanan yang cukup, bergizi, dan terjangkau di meja makan mereka. Sebab pada akhirnya, semangkuk nasi hangat, sepotong tempe, sedikit sayur, dan segelas air bersih mungkin terlihat sederhana. Tetapi ketika dunia menghadapi tekanan pangan yang semakin besar, kita akan menyadari bahwa hal-hal sederhana itulah yang sesungguhnya paling berharga.